Di episode As Papacang yang ke-10 ini atau episode 104 Survival Talk, kali ini kita berbeda live audience dari Kreatif Tourism UK Petra. Seneng banget karena baru pertama kali dan semoga teman-teman semua juga excited. Yuk, siapa yang mau bertanya dulu? Ayo. Ya, halo. Aku mau bertanya tentang pengembangan Madam Chang ke depannya. Saya beberapa kali selama pandemi melihat bahwa bisnis mengenai food truck itu sedang dikembangkan. Karena kalau orang berkumpul biasanya kan dalam jumlah yang kecil. Jadi biasanya food truck ini lagi digemari banget. Nah, untuk Madam Chang sendiri apakah akan mengembangkan bisnis food truck karena juga konsepnya yang unik? Terima kasih. Lu dibilangi jangan sulit-sulit kok. Pertanyaan yang sangat menarik mengenai food truck, apalagi di Surabaya atau mungkin di Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin pada zaman sebelum pandemi tidak umum terjadi. Artinya ketika kita ingin makan sesuatu biasanya kalau zaman kuno yang ada gerobak atau apapun, atau ya mungkin penjajah kaki lima yang datang ke rumah. Tapi sekarang wah modelnya keren-keren, harus saya akuin, lucu-lucu, very kreatif, dimana ketika orang tidak mau keluar ke tempat kita tapi mereka jemput bola. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Madam juga akan mengikuti jejak itu? Ada sih terpikir. Tapi bagi kita ada beberapa faktor yang harus saya perhatikan karena Madam Chang ini makanan yang fresh, makanan yang simple ternyata tidak sesimpel yang dibayangkan karena satu pasti lebih gampang rusak dan kita butuh pendingin yang banyak. Maka itu saya masih terus mengeksplor, tapi semoga ke depan kita juga bisa melihat peluang itu. Kalau dilihat dari segi market, yang harus dihitung bukan hanya mengikuti vibe, tetapi adalah omsetnya bagaimana. Pertanyaannya kalau satu rumah terus panggil satu truk kita, pertanyaannya minimum charge-nya harus kita buat berapa? Itu kita harus hitung. Nah, yang saya melihat apa yang sudah ada, mungkin kalau kopi, roti itulah tidak lebih mudah. Tapi untuk Madam Chang ini kalau langsung datang, nah nantinya sudah disiapkan. Apakah mau, pertanyaannya ketika orang yang memesan Madam Chang mau membayar minimum charge. Nah ini selalu dilema antara pedagang, pebisnis dan konsumen. Kalau konsumen ingin paling convenience, benar ya, paling murah, kalau bisa enggak perlu minimum charge. Tapi bagi kita kan berat ya. Yang harus saya perhatikan juga adalah berapa personil yang harus datang untuk melayani bapak-bapak, ibu-ibu, sinyo-sinyo, noni-noni, kakak-kakak, adik-adik semua. Ya kan? Jadi sesuatu ini ada yang namanya vibe bisa diikutin dengan mudah hanya karena oh iya tidak ketinggalan zaman, tapi apakah benar bisa terus berjalan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, apa yang kita lakukan Madam Chang ini, mulai kita buka tahun ini adalah tahun ke-9, kita ingin apapun yang kita jalankan programnya bisa jalan terus. Tapi kalau ini memang baik dan memang saat sekarang ini saya lagi desain mau apa, kalau memang itu ya namanya bisnis satu keharusan, permintaan pasarnya banyak, ya why not? Oke? Bagaimana caranya mengontrol quality makanan dan minuman di 2 cabang Madam Chang? Terima kasih. Oke, mau jawaban pendek atau panjang? Cara mengontrol.
di dalam bisnis apapun, quality itu harus standar. Yang paling sulit adalah ketika yang mengerjakan barang, contoh satu produk ini kan belum tentu satu orang, belum tentu satu tim, terkadang banyak orang. Nah, pertanyaannya bagaimana? Ya, suka atau tidak suka, kita harus punya yang namanya SOP yang jelas. Satu, ketika kita berbicara tentang makanan, ini produk jadi, ini produk jadi. Produk jadi berarti ada produk mentahnya. Kita ngontrolnya itu bukan hanya ketika sudah sampai di sini terus kita kelola, tapi kita cara mengontrolnya benar-benar memilih dari suppliernya, dan kita terlibat langsung bagaimana cara supplier ini mendapatkan produk-produknya dari hulu sampai hilir. Nah, terkadang supplier pun juga jadi tidak happy karena ketika kita lihat QC sudah mulai terjadi ketika kita menerima barang. Ketika barang yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta, misalkan size-nya, misalkan terus rasanya, ya pasti kita tidak bisa terima. Nah, yang terjadi adalah supplier kita kadang-kadang ya juga kasihan, dia juga mempunyai supplier yang lain, kadang-kadang mungkin juga belinya sudah harus putus. Nah, kita sudah tidak bisa menerima itu. Kadang memang dari pihak supplier ada, bisa enggak tolong diterima, harganya kita kasih diskon. Nah, kita tidak bisa itu. Kita benar-benar menjaga satu kualitas. Ya, kalau memang Anda harus rugi ya sudah, Anda harus nggak happy ya silakan. Tapi untuk sustainability kita bisnis ini, nah Anda harus mengikuti permainan kita. Dari size, dari produknya dan konsistennya. Nah, jadi supplier pun juga tidak bisa, kadang-kadang ada produk, kadang-kadang nggak ada ya. Jadi dari supplier kita jaga, tapi kita juga berusaha jaga dari suppliernya supplier, berusaha sampai kepada cara pengiriman kita benar-benar ikut mengontrol apakah sudah satu sesuai dengan keamanan pangan terlebih dahulu, produknya bagus, tapi kalau cara deliverynya, contoh udang, bagaimana, jam berapa Anda harvestnya, kemudian Anda kelola jam berapa, kemudian cara pengirimannya sampai ke tempatnya kita, itu kita jaga. Kemudian setelah produk itu sudah kita rasa standar, baru kita kelola. Nah, yang cukup menarik di Madam Chang ini, apapun yang sudah bersentuhan tanpa kulit, misalkan mangga. Kalau mangga datang kita mesti cuci kan? Mesti cuci biar bersih. Tapi begitu kupas, kita cucinya bukan pakai air PDAM, apalagi air sumur, tapi pakai air minum dalam kemasan. Jadi caranya menjaga sangat standar. Nah, itu juga pengaruh. Banyak orang mencuci juga pakai PDAM, di mana kemungkinan PDAM mempunyai rasa tidak standar. Kadarnya, pH-nya juga tidak standar. Apalagi yang mencuci pakai air sumur, bisa bau tanah lah. Kita mencegah ada kontaminasi dari berbagai hal. Tapi kita yakin kalau air minum dalam kemasan itu lebih standar. Nah, itu teknisnya. Kemudian ketika kita kelola, ya kadang-kadang kita ya suka atau enggak ya harus buang produk yang tidak sesuai dengan QC kita. Kita tidak mau kompromi sesuatu, ya enggak apa-apa daripada rugi. Jadi kita always long term. Nah, kenapa banyak orang yang akhirnya tidak suka datang ke satu tempat, padahal tempatnya menarik, rasanya enak, kadang-kadang ya off gitu, ya kita nggak mau. Nah, sampai hari ini kita jaga dengan sangat ketat selama 9 tahun. Produk yang tidak sesuai kita scrap, kita buang. Semoga Anda puas. Tapi ketika yang membuat banyak, semua harus disentralkan. Kemudian produk jadinya kita distribusikan. Sekarang Anda tahu. Kalau misalnya franchise kan otomatis pemiliknya beda-beda. Itu gimana caranya supaya tetap bisa terjaga kualitinya? Sampai hari ini Madam Chang hanya ada 2 cabang. Ratusan orang hampir setiap minggu, bahkan di awal-awal 3 tahun pertama hampir setiap hari banyak orang menghubungi saya untuk minta franchise. Saya ya overwhelmed, manajemen overwhelmed ketika banyak orang menginginkan Madam Chang bisa ada di setiap kota. Tapi satu hal yang
Saya tidak bisa dengan mudah memberikan itu karena berbicara tentang standar. Standar itu bukan hanya about food, tapi stamina, engagement terhadap customer, services, itu macam-macam. Nah, banyak perusahaan yang tadinya bagus ketika di franchise kan dia langsung terjun bebas. Yes, kalau kita mau hitung dari bisnis, ketika satu perusahaan menjual franchise akan dapat fast money. Tapi kemudian pertanyaannya, mau fast money atau cinta sama brandnya? Mungkin saya terlalu cinta dengan brand Madam Chang sehingga saya tidak rela dan dengan tidak mudah untuk menerima franchise. Tapi saya kepingin Madam Chang bisa ada 100. Tapi kalau 100, pertanyaannya apakah kita mampu membiayai sendiri 100 outlet itu? Harus bekerja sama dengan orang lain. Sudah kita pikirkan mekanismenya bagaimana, caranya bagaimana supaya kita berkembang. Nah, yang paling lucu dan banyak orang tidak memikirkan ini mungkin. Ya, artinya franchise itu ada yang mulai 5 juta, 10 juta, tapi tentunya Madam Chang kan nggak mungkin membuka franchise 5-10 juta. Berarti kita deal dengan orang-orang yang dalam tingkat ekonomi yang lebih tinggi lah. Biasanya pasti kan investor dia bahkan terkadang ketika saya tanya dengan orang-orang yang menghubungi saya, bisnisnya apa? Jauh sekali dengan F&B. Nah itu jadi saya takut. Jadi ini bisnis hanya investment. Berarti bukan dia juga yang mengerjakan, mungkin juga orang lain. Jadi ini yang paling sulit. Jadi kalau saya disuruh milih eman mana, sayang mana, mereknya atau peluangnya, ya sesungguhnya dua-dua. Tapi kalau benar-benar saya harus mempertahankan merek Madam Chang yang sudah saya bangun begitu tidak mudah, apakah harus demi mungkin kalau franchise-nya 200 juta, 300 juta atau mungkin bahkan 1 miliar, 100 cabang, 100 miliar, tapi 2 tahun akhirnya orang mulai protes. Oh di sini begini, di sini begini, di sini begini, di sini. At the end of the day, akhir dari 5 tahun mungkin saya dapat duit, tapi mungkin Madam Chang sudah tidak ada lagi. Pilihan yang tidak mudah. Jadi menurut saya ketika Anda punya produk, ketika Anda punya merek, hati-hati untuk memfranchise-kan, kecuali di awal Anda memang ingin bisnis franchise. But me pure business F&B.